Di sebuah desa yang terpencil dan tenang, hidup seorang pemuda bernama Bima. Ia adalah pemuda desa yang dikenal karena kebaikan hatinya dan kepribadiannya yang sangat sopan. Bima adalah anak tunggal dari sepasang suami istri yang telah lama meninggal dunia. Warisan dari orang tuanya hanyalah sebuah rumah kayu sederhana dan sepetak tanah yang ia gunakan untuk bercocok tanam. Meski hidupnya sederhana, Bima tidak pernah merasa kekurangan. Baginya, hidup itu lebih tentang bagaimana kita dapat membantu orang lain daripada sekadar mengejar kekayaan. Sejak kecil, Bima dibesarkan dengan nilai-nilai kesopanan dan kebaikan hati oleh kedua orang tuanya. Mereka selalu mengajarkannya untuk tidak pernah ragu dalam membantu sesama, terlebih bagi mereka yang kesulitan. Seiring berjalannya waktu, ajaran itu mendarah daging dalam diri Bima. Ia tumbuh menjadi sosok yang disukai oleh semua orang di desanya. Tidak ada seorang pun yang merasa takut atau enggan berbicara dengannya. Karena tutur kata Bima selalu lembut dan penuh hormat. Pekerjaan sehari-hari Bima adalah bertani di ladang kecil yang ia miliki. Ia menanam berbagai macam sayuran dan buah-buahan. Hasil panennya cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Namun, Bima tidak pernah segan untuk membagikan hasil panennya kepada tetangga yang membutuhkan. Selain itu, ia juga sering membantu para petani lain yang membutuhkan tenaga tambahan saat musim panen tiba. Baginya, pekerjaan adalah berkah yang harus disyukuri dan dibagi kepada sesama. Desa tempat Bima tinggal cukup jauh dari keramaian kota. Jalan menuju desa itu berkelok-kelok dan berbatu, membuat desa ini seperti terpisah dari dunia luar. Meski begitu, suasana desa sangat damai, jauh dari hiruk-pikuk dan kebisingan. Di desa inilah, Bima menjalani kehidupannya dengan tenang, menikmati hari-harinya yang dipenuhi oleh kerja keras dan kebaikan hati. Pada suatu pagi, ketika Bima sedang berjalan menuju ladangnya, ia mendengar kabar dari salah satu tetangga bahwa ada seorang nenek tua yang hidup sebatang kara di ujung desa. Nenek itu bernama Mbah Surti. Suaminya telah lama meninggal dunia, dan ia tidak memiliki anak atau kerabat dekat yang bisa merawatnya. Kehidupan Mbah Surti sangat sulit. Rumahnya reot, hampir rubuh, dan ia seringkali tidak makan karena tidak ada yang membantunya. Mendengar hal itu, hati Bima tersentuh. Tanpa berpikir panjang, Bima memutuskan untuk mengunjungi Mbah Surti. Ia merasa bahwa sudah menjadi tugasnya untuk menolong orang yang sedang kesusahan, terutama seorang nenek tua yang hidup sebatang kara. Ketika Bima sampai di rumah Mbah Surti, ia melihat rumah itu benar-benar dalam kondisi yang memprihatinkan. Atapnya bocor, dinding-dindingnya retak, dan pintunya hampir tidak bisa ditutup rapat. Bima mengetuk pintu dengan perlahan. Mbah Surti membuka pintu dengan tangan gemetar. Wajahnya dipenuhi keriput, dan tubuhnya sangat kurus, menunjukkan betapa sulit hidup yang ia jalani. "Selamat pagi, Mbah," kata Bima dengan senyum hangat. "Nama saya Bima. Saya dengar Mbah tinggal sendiri di sini. Saya datang untuk membantu." Awalnya, Mbah Surti tampak terkejut dan canggung menerima kunjungan dari Bima. Sudah lama ia tidak menerima tamu, dan lebih lama lagi sejak ada orang yang menawarkan bantuan padanya. "Nak, terima kasih sudah datang. Tapi Mbah tidak punya apa-apa lagi di sini. Hidup Mbah sudah tidak berguna. Tidak ada yang bisa kau bantu," katanya dengan suara lemah. Namun, Bima tidak menyerah. Ia melihat lebih dalam pada sosok nenek itu, dan menyadari betapa besar penderitaan yang telah ia alami. "Mbah, tidak ada orang yang tidak berguna. Semua orang berharga, dan saya hanya ingin membantu agar Mbah bisa hidup dengan lebih baik," jawab Bima dengan lembut. Dari hari itu, Bima mulai rutin mengunjungi Mbah Surti. Ia membersihkan rumahnya, memperbaiki atap yang bocor, dan memperbaiki dinding yang sudah hampir runtuh. Bima juga selalu membawa makanan yang cukup untuk beberapa hari, memastikan Mbah Surti tidak kelaparan. Meski awalnya Mbah Surti merasa canggung, ia perlahan mulai menerima kebaikan Bima. Kehadiran Bima menjadi hal yang ia nantikan setiap hari. Bagi Bima, membantu Mbah Surti bukan hanya soal memberi makanan atau memperbaiki rumah,
tapi juga memberikan waktu dan perhatian. Setiap kali ia datang, mereka berdua sering berbincang-bincang. Mbah Surti mulai menceritakan tentang masa mudanya, tentang suaminya yang dulu bekerja sebagai buruh tani, dan tentang kenangan indah yang pernah ia alami sebelum semuanya berubah. Bima mendengarkan dengan penuh perhatian, dan melalui cerita-cerita itu, ia mulai merasakan kedekatan emosional dengan Mbah Surti. Di sisi lain, Mbah Surti juga mulai melihat Bima sebagai sosok yang lebih dari sekadar tetangga yang baik. Ia merasa bahwa Bima adalah anak yang tidak pernah ia miliki, seorang yang selalu ada untuknya tanpa pamrih. Dalam keheningan desa yang sunyi, mereka berdua menemukan kebahagiaan dalam kebersamaan sederhana yang mereka bagi setiap hari. Namun, seiring berjalannya waktu, Bima merasakan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rasa iba atau kepedulian. Perasaan cinta yang tulus mulai tumbuh di hatinya. Ia tahu bahwa Mbah Surti jauh lebih tua darinya, dan perasaan itu mungkin tidak masuk akal bagi sebagian orang. Namun, baginya, cinta bukan tentang usia atau penampilan fisik, melainkan tentang kedekatan hati dan keikhlasan. Setelah beberapa bulan, Bima memutuskan untuk melamar Mbah Surti. Ia tahu bahwa keputusannya mungkin akan mengejutkan banyak orang, termasuk Mbah Surti sendiri. Namun, ia yakin bahwa perasaannya benar, dan ia ingin memberikan kebahagiaan kepada nenek tua itu di sisa hidupnya. Ketika Bima menyampaikan niatnya, Mbah Surti terdiam sejenak. Matanya berkaca-kaca, tidak percaya bahwa pemuda seperti Bima bisa memiliki perasaan seperti itu kepadanya. "Nak, kau tahu Mbah sudah tua. Waktuku mungkin tidak banyak lagi. Mengapa kau ingin menikahi Mbah?" Tanya Mbah Surti dengan suara gemetar. Bima tersenyum dan menjawab dengan lembut, "Mbah, waktu bukanlah hal yang penting. Yang penting adalah bagaimana kita menjalani hidup kita dan dengan siapa kita berbagi kebahagiaan. Saya ingin membahagiakan Mbah selama Mbah masih di sini." Dengan air mata yang menetes di pipinya, Mbah Surti akhirnya menerima lamaran Bima. Meski hatinya penuh kebahagiaan, ia juga merasa sedih karena ia tahu bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Namun, ia merasa bersyukur karena ada seseorang yang mencintainya dengan tulus di saat-saat terakhir hidupnya. Pernikahan mereka berlangsung sederhana. Tidak ada pesta besar, hanya doa yang khusyuk dan syukur yang mendalam. Penduduk desa awalnya terkejut, tetapi mereka tahu kebaikan hati Bima dan memahami bahwa cinta bisa datang dalam bentuk yang tidak terduga. Mereka mendukung keputusan Bima, dan Mbah Surti merasa terharu dengan penerimaan dari lingkungan sekitarnya. Sejak pernikahan itu, hidup Mbah Surti berubah. Pernikahan Bima dan Mbah Surti membawa kebahagiaan yang tak terduga dalam kehidupan keduanya. Mbah Surti, yang selama bertahun-tahun hidup dalam kesepian dan kemiskinan, kini merasa hidup kembali. Setiap hari, ada senyum di wajahnya yang jarang terlihat sejak kematian suaminya. Kehadiran Bima di sisinya memberi kehangatan yang belum pernah ia rasakan sejak lama. Ia tidak lagi merasa sendiri, tidak lagi merasa ditinggalkan oleh dunia. Kebahagiaan kecil seperti berbagi makanan bersama, bercakap-cakap di teras rumah, atau hanya duduk di samping Bima sambil melihat matahari terbenam, membuat hidup Mbah Surti terasa lebih indah. Meski usia mereka terpaut jauh, hubungan mereka berkembang menjadi cinta yang tulus dan mendalam. Bima selalu memperlakukan Mbah Surti dengan penuh perhatian dan hormat. Ia memastikan Mbah Surti tidak kekurangan apapun. Setiap pagi, sebelum berangkat ke ladang, Bima akan menyiapkan sarapan untuk mereka berdua. Setelah bekerja, ia akan kembali ke rumah dan duduk bersama Mbah Surti, mendengarkan cerita-cerita masa lalu yang penuh kenangan. Bima tidak pernah merasa bosan mendengarkan cerita Mbah Surti. Bahkan ia merasa setiap cerita mengajarinya banyak hal tentang kehidupan. Mbah Surti, yang sebelumnya selalu merasa tidak berharga dan tidak memiliki arti lagi di dunia, kini menemukan kembali semangat hidupnya. Meskipun tubuhnya sudah lemah dan sering sakit-sakitan, hatinya penuh dengan kebahagiaan. Setiap kali Bima merawatnya atau hanya memegang tangannya dengan lembut, Mbah Surti merasa lebih kuat. Ia tahu bahwa waktunya tidak lama lagi, tetapi selama ia bersama Bima,
hidupnya terasa lebih bermakna. Tetapi kehidupan, seperti halnya kebahagiaan, tidak selalu bertahan selamanya. Seiring berjalannya waktu, kesehatan Mbah Surti semakin memburuk. Tubuhnya yang sudah renta semakin sulit untuk bergerak, dan ia sering merasa kelelahan bahkan hanya dengan melakukan hal-hal kecil. Bima, yang sangat mencintainya, merasakan kekhawatiran yang mendalam. Ia melihat bahwa Mbah Surti semakin lemah setiap harinya, tetapi Mbah Surti selalu berusaha untuk tersenyum di depannya. Mbah Surti tidak ingin Bima merasa sedih atau terbebani oleh kondisinya. "Mbah baik-baik saja, Nak," kata Mbah Surti suatu hari, meski jelas sekali bahwa tubuhnya sedang sakit. Bima tidak mudah percaya. Ia melihat bagaimana setiap langkah Mbah Surti semakin berat, bagaimana suaranya mulai melemah. Dengan penuh kasih sayang, Bima memutuskan untuk merawat Mbah Surti dengan lebih intensif. Ia mulai mengurangi waktunya di ladang, meski itu berarti penghasilannya berkurang. Bima tidak peduli. Baginya, kesehatan dan kebahagiaan Mbah Surti jauh lebih penting daripada uang atau pekerjaan. Namun, di tengah semua itu, cinta yang mereka rasakan tidak pernah pudar. Justru, perasaan mereka semakin dalam setiap harinya. Setiap waktu yang mereka habiskan bersama menjadi momen yang berharga. Mbah Surti seringkali berusaha menyembunyikan rasa sakitnya agar tidak membuat Bima khawatir. Tetapi Bima tahu. Ia merasakan ketakutan yang semakin besar setiap kali melihat Mbah Surti tidur lebih lama dari biasanya atau kehilangan nafsu makan. Suatu malam, ketika mereka sedang duduk di teras rumah sambil memandangi langit yang dipenuhi bintang, Mbah Surti memecah keheningan dengan sebuah kalimat yang membuat hati Bima bergetar. "Nak Bima, terima kasih sudah membuat hari-hari Mbah penuh kebahagiaan. Mbah tidak pernah menyangka di usia tua ini, Mbah akan merasakan cinta dan perhatian yang begitu tulus dari seseorang sepertimu." Bima menatap Mbah Surti dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ia merasakan cinta yang dalam, tidak hanya sebagai suami, tetapi juga sebagai seorang yang tulus ingin membahagiakan orang yang ia sayangi. "Mbah, jangan bicara seperti itu. Mbah akan selalu bersama saya. Kita akan terus menjalani hidup ini bersama," jawab Bima dengan suara yang tenang, meski di dalam hatinya ia tahu bahwa waktu mereka mungkin tidak banyak lagi. Beberapa hari setelah percakapan itu, kondisi Mbah Surti semakin memburuk. Ia mulai sulit bergerak, dan seringkali tidak sanggup bangun dari tempat tidur. Bima semakin cemas, tetapi ia tetap tegar di hadapan Mbah Surti. Ia merawat nenek itu dengan penuh cinta, memastikan setiap kebutuhannya terpenuhi. Setiap malam, ia akan duduk di samping tempat tidur Mbah Surti, memegang tangannya, dan menceritakan hal-hal sederhana untuk menghibur hatinya. Hingga akhirnya, pada suatu pagi yang sepi, Mbah Surti tidak bangun lagi dari tidurnya. Ia meninggal dengan tenang di pelukan Bima, dengan senyum lembut yang masih tergurat di wajah tuanya. Mbah Surti telah pergi dengan damai, meninggalkan Bima dalam kesedihan yang mendalam. Hati Bima hancur melihat orang yang ia cintai telah tiada, tetapi ia merasa sedikit lega karena ia tahu bahwa ia telah melakukan yang terbaik untuk Mbah Surti selama hidupnya. Ketika kabar tentang kematian Mbah Surti menyebar di desa, para penduduk berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir. Mereka tahu betapa besar cinta dan pengorbanan Bima untuk Mbah Surti, dan mereka semua merasa terharu atas ketulusan yang Bima tunjukkan. Pemakaman Mbah Surti diadakan dengan sederhana namun penuh kehormatan, sesuai dengan kehidupan Mbah Surti yang sederhana namun penuh makna. Setelah pemakaman, Bima kembali ke rumah yang kini terasa sangat sepi. Tidak ada lagi sosok Mbah Surti yang menunggunya di depan pintu. Tidak ada lagi cerita-cerita dari masa lalu yang menghiasi malamnya. Rumah itu kini terasa kosong, seperti mencerminkan kekosongan yang ia rasakan di hatinya. Meski begitu, Bima tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Ia tidak bisa membiarkan kesedihan merenggut semangat hidupnya, karena itu bukanlah hal yang diinginkan oleh Mbah Surti. Dalam kesunyian rumah itu, Bima merenung tentang semua yang telah ia lalui bersama Mbah Surti. Ia sadar bahwa cinta yang mereka miliki bukanlah cinta yang biasa. Cinta itu telah mengajarkannya banyak hal, terutama tentang ketulusan, pengorbanan,
dan arti sejati dari kebahagiaan. Mbah Surti mungkin telah tiada, tetapi kenangan tentangnya akan selalu hidup di dalam hati Bima. Setiap sudut rumah itu, setiap benda yang pernah disentuh oleh Mbah Surti, mengingatkan Bima akan cinta dan kebahagiaan yang pernah mereka bagikan. Bima memutuskan untuk menjalani hidupnya dengan lebih giat. Ia merasa bahwa cara terbaik untuk menghormati kenangan Mbah Surti adalah dengan terus membantu orang-orang di sekitarnya, sama seperti yang ia lakukan untuk nenek itu. Bima kembali bekerja di ladang, tetapi kali ini dengan semangat yang lebih besar. Hasil dari pekerjaannya sebagian besar ia gunakan untuk membantu orang-orang miskin di desa. Bagi Bima, membantu sesama adalah cara untuk menjaga warisan cinta yang telah diberikan oleh Mbah Surti. Hari demi hari, Bima mulai menerima kenyataan bahwa hidup harus terus berjalan. Meski rasa kehilangan itu tidak pernah hilang sepenuhnya, ia merasa bahwa cinta Mbah Surti akan selalu menjadi bagian dari dirinya. Di setiap tindakan kebaikan yang ia lakukan, di setiap bantuan yang ia berikan kepada sesama, Bima merasakan bahwa Mbah Surti masih ada di sampingnya, tersenyum dan mendukungnya.